Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini hasil UTS komputer kami yang beranggota kelompok yaitu Gibran Firas, Ronald Arifin, dan Muhammad Farhan Fauzi. Saya di sini Gibran Firas akan menjelaskan demo dan penjelasan database serta API absensi UTS komputer. Dalam video ini, saya menunjukkan struktur database, relasi tabel, serta cara menggunakan API lewat Swagger dan contoh query ke database. Kita mulai dari gambaran umum skema database. Oke, ini skema database-nya. Gambaran umum database ini. Tampilan slide IRD sederhana, tabel, dan relasi. Jika belum ada tampilan teks nama tabel, lalu tunjukkan models. Pelan jelaskan tiap tabel, beri jeda tiap kalimat. Sistem ini memiliki beberapa tabel utama, yaitu user, mahasiswa, dosen, mata kuliah, pertemuan, dan absensi. Tabel user menyimpan akun untuk autentikasi kolom penting, yaitu ID, username, nama, Gmail, password, dan role. Tabel mahasiswa menyimpan data mahasiswa termasuk NIM dan relasi user melalui user ID. Dan tabel dosen menyimpan data dosen dan mata kuliah menyimpan data mata kuliah yang diajarkan. Pertemuan mempresentasikan sesi perkuliahan untuk suatu mata kuliah. Dan absensi mencatat kehadiran mahasiswa pada pertemuan tersebut. Sekarang kita lihat isi file model untuk konfirmasi struktur tabel. Tampilkan file model di editor, scroll perlahan ke setiap dimensi tabel. Jelaskan setiap potongan, kode, singkat, beri jeda antar potongan. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Fauzi akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan apa isi dari Swagger UI beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama ada table yang bernama out dan out terbagi menjadi dua table yaitu out register dan out login. Yang pertama out register akan kita coba untuk memasukkan username, nama, beserta NIM, dan email, dan password, 1, 2, 3. Dan role-nya sebagai dosen. Kita execute, dia akan mengeluarkan hasil user berhasil dibuat. Dan kita memasukkan tahap selanjutnya yaitu out/login. Akan kita try it out, email yang sudah kita isi, 3, bisa passwordnya, kita execute, dan mengeluarkan hasil yang memiliki akses token dan token tipenya. Akses tokennya ini untuk yang berfungsi untuk authorize.
yang dimana authorize berguna untuk membaca apakah itu dosen atau mahasiswa. Kita bisa salin tokennya dan memasukkan ini ke authorize. Sudah termasuk kepada HTTP barrier. Kita close. Dan pada role dosen bisa melihat user. Ini adalah user yang terdaftar, register dan login akan dimasukkan ke bagian tabel di sini. Dan tabel ketiga adalah mata kuliah. Mata kuliah, kita bisa menambahkan mata kuliah, akan kita coba. Kode MK-nya, nama mata kuliahnya, beserta SKS-nya, dan dosen ID. Kita akan execute. Oke. Akan terbuat, di mana akan memunculkan yang tadi kita tulis, yaitu ID, nama mata kuliahnya matematika, kode MK-nya 1-5, dan SKS-nya adalah 4, dan dosen ID-nya 10. Selanjutnya, kita akan melihat list mata kuliah yang sudah kita masukkan. Yang ada nama mata kuliahnya ini, dan saya tadi sudah coba dengan mata kuliah komputer dan MTK. Kita akan ke tabel berikutnya, yaitu pertemuan. Pertemuan, kita bisa melihat berapa pertemuan kali mahasiswa. Kita masukkan mata kuliah ID-nya, dan kita akan melihat dari CMD-nya Laragon. Dan kita akan melihat users tadi yang saya buat, serta mata kuliah sudah. Kita akan masukkan pertemuan. Nah, nanti pertemuan ketika saya memasukkan ini, dia akan masuk ke dalam absensi DB. Oke, akan kita coba. Mata kuliah ID 9, pertemuan akan kita acak, yaitu misalnya contohnya 7. Tanggalnya akan kita masukkan hari ini, Jumat 05/12/2025. Akan kita execute dan hasilnya akan mengeluarkan ID, mata kuliah ID, pertemuan ke-7 dan tanggalnya. Akan kita cek, dan dia akan masuk ke dalam tabelnya. Dan kita bisa melihat list-list pertemuan yang sudah kita buat. Kita execute, dia akan mengeluarkan semua hasil list pertemuan-pertemuan. Oke, kita ke tabel berikutnya, yaitu absensi. Nah, absensi terdapat dari mahasiswa ID, pertemuan ID, dan status. Kita akan coba. Kita akan melihat mahasiswa ID di sini, kita menemukan mahasiswa ID. Misalnya ini, kita ambil angka 9. Pertemuannya tadi seperti pertemuan 5. Dan statusnya ini bersifat seperti hadir, sakit, dan absen. Kita akan tulis hadir. Kita execute. Dia akan mengeluarkan
hasil ID, mahasiswa ID, pertemuan ID, dan status, yaitu dihitung sebagai hadir. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam list absensi, yang dimana ini akan mengeluarkan semua list-list absensi, yaitu yang pertama online statusnya, yang kedua absen, 3 absen, 4 sakit, 5 hadir, dan seterusnya, yaitu hadir. Oke, seperti inilah Swagger UI dari kelompok kami yaitu absensi. Selanjutnya akan diberikan penutupan pada teman saya. Sistem ini terdiri dari 5 bagian utama, yaitu out, user, mata kuliah, pertemuan, dan absensi. Dan keseluruhannya telah dirancang untuk membangun alur kerja absensi yang modern, terstruktur. Dimulai dari output. Komponen ini menjadi pondasi keamanan utama yang memastikan bahwa setiap pengguna yang masuk ke sistem benar-benar terverifikasi melalui mekanisme JWT atau JSON Web. Sistem mampu mengontrol siapa yang dapat mengakses endpoint tertentu dan siapa yang tidak. Dengan demikian, penggunaan token ini juga memungkinkan pengaksesan hak akses admin dan mahasiswa secara otomatis tanpa perlu pemeriksaan manual. Admin memiliki keleluasaan penuh untuk mengelola seluruh data, sedangkan mahasiswa hanya akses data yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Dengan adanya autentikasi berbasis token ini, sistem lebih kuat terhadap potensi penyalahgunaan dan lebih mudah diintegrasikan dengan aplikasi front-end seperti mobile atau website. Selanjutnya, komponen user menjadi pusat identitas dari seluruh aktivitas dalam sistem. Semua data pengguna, baik admin maupun mahasiswa, disimpan secara terstruktur menggunakan sync password yang informasi seperti username hingga NIM mahasiswa berperan sebagai acuan dalam proses absensi. Pengelolaan kebutuhan akses API. Dengan komponen user, setiap proses dalam sistem dapat dilakukan dengan jelas dan telusur karena sistem bisa mengetahui siapa yang melakukan. Ini menjadi sangat penting terutama bagi admin dalam monitoring dan evaluasi data absensi. Kemudian ada mata kuliah yang berfungsi sebagai data menjadi landasan bagi seluruh pertemuan dan absensi. Setiap mata kuliah memiliki identitas unik seperti nama dan kode yang memastikan ukur memberikan gambaran mengenai mata kuliah apa saja yang sedang berlangsung di dalam sistem. Berlanjut, komponen. Bagian ini berfungsi sebagai representasi setiap sesi perkuliahan di dalam satu mata kuliah. Setiap pertemuan memiliki nomor pertemuan dan waktu pelaksanaan yang spesifik. Mahasiswa dapat melakukan absensi sesuai jadwal yang telah dibuat oleh admin. Admin pun lebih mudah melakukan pendataan dan pelacakan absensi. Setiap absen selalu terkait dengan pertemuan tertentu. Hal ini memungkinkan sistem untuk memberikan kehadiran rapi dan mudah dipahami, baik untuk kepentingan internal maupun untuk laporan akhir semester. Komponen terakhir yaitu adalah absensi, yang merupakan inti dari sistem ini. Absensi mencatat kehadiran mahasiswa setiap mulai dari waktu absen hingga status kehadirannya hadir, izin, sakit. Sistem juga memastikan
siswa tidak bisa melakukan absensi lebih dari 1 kali dalam pertemuan yang sama, sehingga mencegah manipulasi data. Selain itu, admin melihat seluruh data absensi untuk kebutuhan rekapitulasi, sedangkan mahasiswa hanya dapat melihat absensinya sendiri. Fitur ini menjadi proses absensi lebih efisien, akurat, dan transparan. Jika dilihat secara keseluruhan, kelima komponen ini untuk menciptakan sebuah sistem absensi modern yang standar pengembangan aplikasi saat ini. Mulai dari kenyamanan, mencapai pertemuan, mencapai semuanya sudah terintegrasi dengan baik. Proyek ini tidak hanya sistem absensi yang berfungsi, tetapi juga memberikan pengalaman yang spesifik. Gunakan Facebook ini dengan berbagai fitur seperti JWT, authentication, SQLIQ, seed otomatis menggunakan Swagger UI, database yang terstruktur. Implementasi ini dapat dikatakan memiliki standar pengembangan data profesional yang siap diintegrasikan dengan aplikasi seperti mobile, mahasiswa, ataupun dashboard admin. Sebagai penutup, sistem absensi yang dibangun melalui proyek ini menunjukkan bahwa kombinasi perencanaan yang terstruktur, pemilihan teknologi yang implementasi yang disiplin, dan menghasilkan solusi digital yang aman, mudah dikelola, digunakan secara nyata di lingkungan akademik. Sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan fitur backup otomatis, QR code absensi, integrasi dengan notifikasi WhatsApp atau email, hingga dashboard analitik hadirin. Namun dalam kondisi saat ini, fondasinya sudah sangat kuat dan dapat dijadikan dasar pengembangan sistem absensi yang lebih besar di masa mendatang. Sekian penjelasan dari kesimpulan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.